Hai, Hai, selamat datang di praktikum dendrologi acara 4 yaitu bentuk-bentuk bentuk-bentuk perbungaan perbungaan dan dan susunan susunan bunga. bunga. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mempelajari perbungaan majemuk dan tunggal, mempelajari bentuk karangan bunga majemuk, dan mempelajari bagian-bagian bunga. Bunga terbagi menjadi dua tipe, ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Disebut bunga tunggal jika dalam satu tangkai hanya terdapat satu bunga. Sedangkan disebut bunga majemuk jika terdapat lebih dari satu bunga dalam satu tangkai. Udah paham ya? Oke, mari kita lanjut ke bagian-bagian bunga. Bagian bunga pada umumnya terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, perhiasan bunga, dan alat kelamin bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang sifatnya seperti batang. Terus, dasar bunga adalah ujung dari tangkai bunga yang melebar dan menunjang bagian bunga lain di atasnya. Sedangkan perhiasan bunga adalah bagian bunga yang sifatnya menjadi daya tarik bunga, yaitu kelopak dan mahkota. Kelopak bunga atau istilah ilmiahnya calyx adalah yang ini. Kebanyakan warnanya memang kehijauan. Nah, dalam satu rangkaian kelopak ini tersusun dari daun-daun kelopak. Satu daun kelopak ini istilahnya sepala. Ingat, kelopak istilahnya kalik, sedangkan satu bagian daun kelopak istilahnya sepala. Jadi apabila ditanya ada berapa sepala dalam satu rangkaian kelopak atau kaliks, ya ini bingung nggak? Nah, perhiasan yang selanjutnya ialah mahkota bunga. Mahkota bunga atau istilahnya corolla adalah yang ini, yang warnanya indah lah. Nah, sama seperti kelopak, mahkota juga terdiri dari daun-daun mahkota. Istilah daun mahkota adalah petala. Ingat, mahkota istilahnya corolla, sedangkan satu daun mahkota istilahnya petala. Bagian bunga selanjutnya adalah alat kelamin. Alat kelamin ada dua, yaitu jantan dan betina. Alat kelamin jantan istilahnya androseum, terdiri atas benang sari atau stamen. Sedangkan alat kelamin betina istilahnya disebut gynecium, terdiri atas putik atau pistilum. Nah, yang ini nih namanya putik, terus yang melingkari ini namanya benang sari. Penugasan pada acara praktikum kali ini ialah praktikan diminta untuk menggambarkan secara skematis bahan yang tersedia dan memberikan keterangan pada bagian-bagian bunga. Sebutkan jenis bunga, kelopak, mahkota, putik, benang sari, ibu tangkai, jenis perbungaan, letak perbungaan, simetri bunga, dan rumus bunga. Sebagai contoh, jenis Ixora javanica. Jenis bunga majemuk, kelopak 4, mahkota 4, putik 1, benang sari 4, letak ibu tangkai, jenis perbungaan payung majemuk, letak perbungaan terminalia, simetri bunga, simetri banyak, dan rumus bunga. Praktikan diminta untuk menggambarkan secara skematis bahan yang tersedia dan memberikan keterangan pada bagian-bagian bunga. Sebutkan jenis bunga, kelopak, mahkota, putik, benang sari, ibu tangkai, jenis perbungaan, letak perbungaan, simetri bunga, dan rumus bunga. Praktikan diminta untuk menggambarkan secara skematis bahan yang tersedia dan memberikan keterangan pada bagian-bagian bunga. Sebutkan jenis bunga, kelopak, mahkota, putik, benang sari, ibu tangkai, jenis perbungaan, letak perbungaan, simetri bunga, dan rumus bunga. Praktikan diminta untuk menggambarkan secara skematis bahan yang tersedia dan memberikan keterangan pada bagian-bagian bunga.
Sebutkan jenis bunga, kelopak, mahkota, putik, benang sari, ibu tangkai, jenis perbungaan, letak perbungaan, simetri bunga, dan rumus bunga. Praktikan diminta untuk menggambarkan secara skematis bahan yang tersedia dan memberikan keterangan pada bagian-bagian bunga. Sebutkan jenis bunga, kelopak, mahkota, putik, benang sari, ibu tangkai, jenis perbungaan, letak perbungaan, simetri bunga, dan rumus bunga. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menuliskan rumus bunga. Dalam rumus bunga terdapat 6 komponen. Yang pertama adalah kelamin bunga, yang kedua adalah simetri bunga, yang ketiga adalah jumlah daun-daun pada kaliks atau jumlah daun-daun pada kelopaknya, yang keempat adalah jumlah daun-daun pada korola atau jumlah daun-daun pada mahkotanya, yang kelima adalah jumlah androecium atau jumlah benang sarinya, dan yang terakhir, yang keenam adalah jumlah putiknya atau jumlah ginaisium. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menuliskan rumus bunga Soka Ixoras javanica dari famili Rubiaceae. Yang pertama, kita akan menuliskan kelamin bunganya. Di bunga Soka ini terdapat benang sari maupun putik, jadi dia berkelamin ganda. Maka kita akan menuliskan simbol yang ini. Kita akan tuliskan simbol kelamin ganda. Lalu selanjutnya kita akan menuliskan simbol simetri bunganya. Pada bunga Soka ini terdapat simetri banyak, jadi kita akan menuliskan simbol yang ini. Kita tuliskan simbol simetri banyak. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menuliskan jumlah daun-daun pada kaliksnya. Di sini terdapat 4, 1, 2, 3, 4. Maka kita akan tuliskan CA dan agak sedikit ke bawah 4. Selanjutnya kita akan menuliskan simbol jumlah daun-daun pada korolanya atau jumlah daun pada mahkotanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 korola. Berarti kita tuliskan korola CO4. Selanjutnya yang kelima, kita akan menuliskan jumlah benang sarinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 benang sari, jadi kita tuliskan A 4. Dan terakhir kita akan menuliskan jumlah putiknya. Di sini ada 1 putik, maka kita tuliskan G 1. Jadi bunga Soka ini memiliki rumus kelamin ganda, simetri banyak, jumlah daun-daun pada kaliks 4, jumlah daun-daun pada korola 4, jumlah benang sari 4, dan jumlah putik 1. Sekian video materi tentang bentuk-bentuk perbungaan dan susunan bunga pada acara kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa juga setelah ini masih ada video tentang Tri Encyclopedia. Dan sampai jumpa. Mentega, Diospyros blancoi. Pohon mentega atau bispul juga sering disebut pohon buah beludru karena memiliki bulu-bulu halus serupa beludru yang menyelimuti buahnya. Pohon ini berbatang lurus, monopodial, tinggi mencapai 10 hingga 30 meter, permukaan kulit kehitaman dengan tajuk kerucut. Daunnya berbentuk oblong, permukaan atas daun hijau mengkilap, sementara permukaan bawahnya keperakan berbulu halus. Tepi daunnya rata, pangkal daun membulat, ujung daun runcing, serta duduk daunnya berseling. Bunganya berwarna putih, buahnya berwarna merah dan bertipe buah buni. Karet, Hevea brasiliensis. Pohon karet memiliki tinggi mencapai 15 hingga 25 meter. Batangnya lurus, monopodial, dan mengandung getah putih berupa lateks. Daunnya majemuk, dan di setiap helainya terdiri dari 3 anak daun. Pangkal daunnya runcing, ujung daunnya meruncing, dengan tepi daun rata. Warna daunnya hijau, dan ketika tua berubah menjadi kuning kemerahan. Bunganya majemuk dalam perbungaan Malai.
Buahnya terdiri dari 3 hingga 6 ruang yang masing-masing berisi 1 biji. Teh-tehan, Acalypha siamensis. Teh-tehan merupakan perdu dengan tinggi mencapai 2,5 meter. Batangnya bercabang-cabang membentuk semak. Daunnya berbentuk jorong, pangkal daun runcing, ujung daun runcing, tepi daun bergigi, permukaan mengkilap, berwarna hijau kekuningan saat muda dan hijau tua saat tua. Duduk daunnya berseling, bunganya kecil berwarna hijau keputihan dan tersusun langsung di setiap ketiak daunnya. Puring, Codiaeum variegatum. Puring merupakan tanaman berhabitus perdu dengan bentuk dan warna daun yang sangat beragam. Ada yang berbentuk oval, ada juga yang lancet. Warna daunnya mulai dari kuning, hijau, merah, hingga ungu kehitaman. Batangnya mengeluarkan getah putih yang mencirikan anggota familinya, yakni Euphorbiaceae. Mara, Macaranga tanarius. Mara atau macaranga merupakan pohon dengan tinggi mencapai 15 meter dan kadang bisa mencapai 20 hingga 30 meter. Batangnya simpodial, berwarna keabuan dengan ranting yang memiliki cincin-cincin bekas daun penumpu. Daunnya tunggal, berbentuk perisai dengan pangkal daun membulat, ujung daun meruncing sampai berekor, dan tepi daun berlekuk. Bunganya berwarna kuning kehijauan dengan susunan perbungaan tandan. Buahnya bulat berwarna hijau dan diselimuti organ menyerupai duri. Oleander, Nerium oleander. Oleander merupakan tanaman berhabitus perdu dengan tinggi mencapai 2-5 meter. Daunnya berbentuk lancet, berwarna hijau keabuan, dan duduk secara bersilang berhadapan. Ujung daunnya runcing, pangkal daun runcing, dengan tepi daun rata. Bunganya berwarna beragam mulai dari putih, pink, hingga magenta. Buahnya panjang dengan 2 kampuh dan akan pecah sehingga memudahkan biji-bijinya untuk terbang. Adenatera pavonina atau saga merupakan pohon yang memiliki biji kecil berwarna merah dengan batang pohon yang tinggi dan daun yang kecil. Pohon saga dapat hidup dengan baik di tempat-tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari secara langsung, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Batang saga berukuran kecil dan merambat pada inang, berdaun majemuk ganjil berbentuk bulat. Bunganya berwarna ungu muda dengan bentuk menyerupai kupu-kupu dalam tandan bunga. Saga mempunyai buah polong berisi biji-biji berwarna merah dengan titik hitam mengkilap dan licin. Tanaman saga diketahui memiliki berbagai macam khasiat. Lamtoro atau petai Cina adalah tanaman perdu dari famili Fabaceae yang kerap digunakan dalam penghijauan lahan atau pencegahan erosi. Tanaman ini berasal dari benua Amerika beriklim tropis dan dikenalkan di Jawa untuk kebutuhan pertanian dan kehutanan. Pohon lamtoro memiliki tinggi mencapai 20 meter dengan percabangan rendah dan batang berwarna kecoklatan atau keabuan dengan bintil-bintil dan lentisel. Daun lamtoro ialah daun majemuk dan menyirip rangkap berjumlah 3-10 pasang dengan daun penumpu kecil dan berbentuk segitiga. Bunga lamtoro adalah bunga majemuk yang berupa bonggol bertangkai dengan masing-masing bonggol bersusun dari banyak kuntum bunga. Buah lamtoro adalah buah polong dan berbentuk seperti pita lurus, pipih, dan tipis. Buah awalnya berwarna hijau dan akhirnya menjadi coklat kehijauan sampai coklat tua. Kemiri, Aleurites molucana. Pohon kemiri memiliki tinggi mencapai 40 meter, batang simpodial, kulit batang berwarna keabuan dengan permukaan berpuru. Daunnya berbentuk jantung dengan pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun bergelombang, serta duduk daun yang tersebar. Bunganya berwarna putih tersusun secara malai. Buahnya bulat berwarna hijau. Wuni, Antidesma bunius. Pohon wuni memiliki batang simpodial dengan tinggi mencapai 30 meter. Kulit batangnya kecoklatan. Daunnya berbentuk jorong hingga oblong.
tepi daunnya rata, pangkal daun runcing, dan ujung daun meruncing. Daunnya duduk secara berseling. Bunganya berwarna putih kekuningan hingga merah yang tersusun dalam perbungaan bulir. Buahnya bertipe buni, berwarna merah dan kehitaman ketika masak. Sinometra ramiflora atau namnam adalah tumbuhan dari famili Fabaceae. Pohon ini dapat tumbuh mencapai 3-15 meter. Batangnya berbonggol-bonggol dengan kulit batang yang halus berbintil berwarna kecoklatan atau abu-abu. Bertajuk agak rapat dengan ranting yang berkelok-kelok. Daunnya majemuk dengan sepasang anak daun berbentuk lonjong sampai bunder telur tidak simetris. Karangan bunganya berupa tandan kecil dengan deretan daun pelindung yang berjejal pada tonjolan-tonjolan yang muncul pada batang. Buahnya polong dengan daging tebal berbentuk ginjal keriput meruncing. Pterocarpus indicus atau angsana atau yang lebih dikenal dengan sono kembang adalah salah satu jenis pohon penghasil kayu berkualitas yang termasuk dalam suku Fabaceae. Kayunya keras kemerahan dan cukup berat. Pohon ini dapat tumbuh tinggi hingga 40 meter dengan diameter mencapai 350 cm. Memiliki batang beralur dan memiliki akar papan. Tajuknya lebat berbentuk kubah dengan cabang-cabang yang merunduk hingga dekat tanah. Daun majemuk menyirip gasal dengan anak daun berseling pada poros daun. Daunnya berbentuk bulat telur hingga jorong dengan pangkal bundar dan ujung meruncing. Samanea saman atau trembesi adalah spesies pohon berbunga dalam famili Fabaceae. Pohon trembesi berasal dari Amerika dan tersebar di seluruh daerah tropis dan subtropis. Pohon ini dapat tumbuh mencapai ketinggian 30-40 meter dengan diameter mencapai 400 cm. Memiliki tajuk berbentuk kubah, batang berwarna abu-abu kecoklatan dengan permukaan kasar dan mengelupas. Memiliki daun majemuk menyirip ganda berwarna hijau dengan bentuk bulat memanjang. Bunga berwarna putih dan bercak merah muda pada bagian bulu atasnya. Buah trembesi berbentuk polong berwarna hitam dengan biji berstruktur keras, berbentuk elipsoid, pipih, gemuk di sisi kanan, dan membentuk huruf O serta berwarna kekuningan. Kayu pohon trembesi banyak dimanfaatkan sebagai Dalbergia latifolia dengan nama lokal sono keling atau sono sungu atau juga sono brit adalah salah satu tumbuhan yang tergolong dalam famili Fabaceae. Tumbuhan ini seringkali ditemukan tumbuh secara alami di hutan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sono keling memiliki tajuk lebat berbentuk kubah dengan batang berwarna abu kecoklatan dengan sedikit pecah membujur halus. Memiliki daun menyirip gasal dengan 5-7 anak daun yang berseling pada porosnya. Anak daun menumpul berwarna hijau keabuan. Memiliki bunga-bunga kecil berukuran 0,5-1 cm yang terkumpul dalam malai, berbuah polong dan tidak memecah ketika masak. Delonyx regia atau flamboyan adalah tanaman yang khas dengan pohon besar dan bunga berwarna merah cerah. Pohon ini biasanya dibudidayakan di daerah beriklim tropis maupun subtropis sebagai tanaman hias, tumbuh melebar dengan tajuk seperti kanopi, berbatang simpodial kokoh dan kuat, serta berwarna coklat kelabu gelap. Daun flamboyan tergolong majemuk menyirip ganda dengan helai daun yang sangat banyak. Bunga flamboyan memiliki bentuk besar dengan panjang 7-10 cm, berwarna merah terang yang terletak di terminal atau aksilar dalam malai. Buahnya berbentuk polong pipih dan berkayu ketika masak. Bijinya banyak dan berbentuk bulat telur. Gliricidia sepium atau gamal adalah tanaman polong-polongan digunakan sebagai tanaman pelindung di perkebunan teh maupun sebagai pagar hidup atau penentu. Pohon ini biasanya bercabang banyak dengan tinggi mencapai 2-15 meter dan diameter 15-30 cm. Batangnya berwarna coklat keabuan hingga keputih-putihan, berdaun majemuk menyirip ganjil dengan rambut-rambut halus,
Memiliki anak daun lancet yang letaknya berhadapan dengan ujung runcing dan pangkal membulat. Gambal memiliki karangan bunga malai yang terdiri dari 20-25 kuntung bunga. Memiliki buah polong, pipih memanjang yang berwarna hijau kuning hingga akhirnya coklat kehitaman. Insyabi juga dengan nama lokal merbau adalah tumbuhan yang tergolong dalam famili Fabaceae. Tumbuhan ini memiliki tingkat kekerasan yang tinggi sehingga dikenal dengan kayu besi di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan di dunia internasional lebih dikenal dengan Malacan ironwood. Merbau termasuk dalam jenis pohon raksasa dengan tinggi mencapai 40 meter dan diameter 200 cm. Dengan tajuk yang tidak beraturan, batang pohon tumbuh tegak tidak mencapai silindris sempurna dan memiliki akar papan atau banir. Kulit batang berwarna kelabu hingga coklat tua, memiliki 1-2 pasang daun per rakis dan bunga majemuk dengan bentuk malai. Kayu merbau dimanfaatkan sebagai kayu pertukangan. Pithecolobium dulce atau asam keranji atau disebut juga dengan karanji atau ki keranji adalah tumbuhan dari famili Fabaceae. Berhabitus pohon dengan tinggi 10-25 meter, memiliki batang tegak, bulat, dengan percabangan simpodial serta berduri dan berdaun putih kotor. Memiliki daun majemuk dengan duduk berseling, menyirip ganda, terdiri dari 4 helai daun berbentuk lonjong dengan ujung dan pangkalnya tumpul. Memiliki bunga majemuk berbentuk malai di ujung cabang atau di ketiak daun dengan tangkai silindris dengan benang sari dan putik halus. Berbuah polong dengan panjang 7-15 cm. Apabila masih muda berwarna hijau dan setelah tua berwarna merah kehijauan. Bijinya berbentuk bulat pipih, memiliki selaput biji berwarna putih.